Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat hiperbola. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambar hiperbola tersebut. Di mana nanti di sini kita akan mencari persamaan, terus unsur-unsur apa saja yang ada pada hiperbola. Nah, untuk membuat persamaan hiperbola dulu ya. Untuk membuat persamaan hiperbola, perlu kita buat unsur-unsurnya terlebih dahulu. Yang pertama, itu kita buat titik pusat. Nah, misalkan titik pusatnya itu kan H, K. Jadi kita buat H sama dengan 0, terus K sama dengan 0. Terus kita buatlah titik pusat. Di sini titik pusatnya kita beri nama O misalkan. Maka O sama dengan H, K. Maka O-nya itu 0,0 atau titik pusatnya itu akan berada di 0,0. Nah, ini titik pusatnya nanti. Selanjutnya, kita buat sumbu nyata. Sumbu nyata ini merupakan suatu segmen atau ruas garis yang menghubungkan dua titik puncak. Kita misalkan di sini A. A-nya sama dengan 4. A ini adalah jarak dari titik pusat ke titik puncak. Nah, pada contoh di sini, itu saya misalkan A-nya itu sama dengan 4. Maka kita buat nih, A1 atau sumbu nyatanya itu A1 sama A2. Nah, A1-nya itu rumusnya adalah H plus A, K. Maka ya dapatlah sumbu nyata pertamanya itu adalah 4,0. Nah, nanti dia berada di sini. Terus sumbu nyata satu lagi itu rumusnya H dikurang A, K. Maka A2-nya itu min 4,0. Nah, nanti sumbu nyatanya ada di sini sama di sebelah sini di 4,0 sama min 4,0. Itu untuk sumbu nyata. Selanjutnya, kita buat garis atau jarak nih dari A1 sama A2 menggunakan segmen untuk menghubungkan. Jadi di sini kita buat segmen A1, A2. Karena jarak A1 ke 0 ini kan 4, terus 0 ke A2 juga 4, maka segmennya adalah 8. Nah, ini nanti jarak sumbu nyatanya. Selanjutnya, kita buat sumbu imajiner. Nah, sumbu imajiner ini berada pada sumbu X, karena kita membuat hiperbola yang vertikal. Jadi, di sini saya misalkan dia berjarak 6, maka B, kita misalkan dengan titik B. B-nya itu sama dengan 6. Maka, sumbu imajinernya atau B1-nya itu sama dengan H, K tambah B, jadi 0,6, terus B2-nya itu H, K dikurang B. Nah, nanti B-nya itu atau sumbu imajinernya itu bakalan ada di sini. B2-nya di 0,6. Selanjutnya, kita hubungkan sama seperti sumbu nyata tadi, sumbu imajinernya juga kita hubungkan menggunakan segmen. Nah, sini segmen B1 sama B2 kita hubungkan. Jadi dapat terlihat ya di sini ada garis warna merah. Yang berjarak berarti dari B1 ke B2 ini jaraknya adalah 12 karena B1 ke titik pusatnya itu 6, B2 ke titik pusatnya juga 6. Oke, selanjutnya kita akan membuat titik fokus. Karena saya di sini menggambar hiperbola yang standarnya itu horizontal, maka titik fokusnya itu akan berada di sumbu X. Jadi nanti titik fokusnya ada di sumbu X. Nah, untuk membuat titik fokus, kan rumus titik fokus itu F1 sama dengan H ditambah C, K. H plus minus C, K. Maka kita perlu mencari C. Dengan C-nya itu rumusnya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nih, A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi kan udah dapat ya nilai A-nya. A-nya 4, B-nya 6. Maka didapatlah 7,21. Sudah dapat nilai C-nya, baru kita buat titik fokusnya. Di sini F1. Kita masukkan rumus F1 itu H ditambah C, K. Nah, nanti hasilnya adalah 7,21,0. Maka titik puncaknya itu bakalan berada di sini. Nih. Terus, untuk titik puncak satu lagi, kita masukkan ke rumus, maka titik puncak satu lagi itu bakalan berada di sebelah sini. Atau di sumbu X negatif. Gitu. Nah, kita udah dapet nih titik puncak, sumbu imajiner, sumbu nyata, titik pusatnya juga udah ada. Maka kita di sini bisa mencari persamaan, bisa buat persamaan hiperbola, di mana rumus persamaan hiperbola itu adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Maka dapatlah di sini sama dengan 1. Nah, ini persamaan hiperbolanya udah dapat. Nah, ini dia.
Ini titik fokus, ini puncaknya atau sumbu nyatanya di sini imajinernya. Ini udah dapat ya persamaannya. Selanjutnya, kita buat garis direstrik. Nah, garis direstrik ini adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata yang terletak di antara titik pusat dan titik puncak. Jadi, garis direstrik ini adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata dan dia itu terletak pada titik pusat dan titik puncak. Nah, di sini kita buat dulu garis direstriknya dengan persamaan dari direstrik itu adalah ini persamaannya A kuadrat per C kuadrat. Karena A-nya kan tadi nilainya 4 ya. 4, terus C tadi nilainya berapa? 7,21, maka didapatlah ini persamaan sih. Jadi inilah direstriknya. Terus kita masukin juga direstrik yang sebelah untuk yang minusnya ini dengan rumus A kuadrat per min C. Maka dapatlah garis direstrik sebelah kirinya itu seperti ini. Jadi ini parabola hiperbolanya, ini direstriknya, terus ini persamaan direstriknya. Selanjutnya selanjutnya kita buat yang namanya asimtot. Asimtot ini merupakan garis lurus yang kalau semakin lama dia mendekati garis lengkung hiperbola ini, tetapi dia tuh nggak akan pernah berpotongan dengan garis ini, tapi dia bakal terus mendekati ke atas gini, tapi nggak akan pernah berpotongan. Nah, untuk membuatnya itu ini ada rumusnya. Rumusnya itu Y sama dengan BX per A. Y sama dengan BX per A. Teman-teman bisa ketik di sini ya nanti BX per A. Nah, maka kita bisa lihat, nah inilah garis dari asimtot. Terus asimtot satu lagi, BX dikurang A. Jadi dia tuh plus minus ya, jadi kayak pasangan plus minus gitu. Nah, di sini. Jadi inilah asimtotnya. Bisa kita lihat ya, kalau dia itu makin lama, makin mendekati. Tapi dia nggak akan pernah memotong hiperbolanya. Tapi dia hanya mendekati hiperbola, nggak sampai memotong hiperbola gitu. Itu adalah asimtot. Nah, selanjutnya kita buat latus rektum, di mana definisi latus rektum itu adalah sebuah garis vertikal yang tegak lurus dengan titik fokus, dan dia itu memotong hiperbola pada 2 titik. Jadi di sini kita akan buat titik pada hiperbola ini yang dianya bakalan tegak lurus dengan titik fokus. Jadi nanti bakal ada 2 titik yang kita buat dan kita hubungkan F2 ini ke titik tersebut. Nah, nanti titiknya itu bakalan berada di hiperbola. Kita misalkan di sini membuat titiknya itu titik A nih. Pada hiperbola bagian atas nih. Ini hiperbola bagian yang negatifnya dulu ya. Jadi di F2 kita buat titik A, lalu kita hubungkan F2-nya itu dengan A. Jadi kita buat garis dari F2 ke A dengan menggunakan segmen tadi ya, atau ruas garis. Nah, disinilah nanti dianya. Atau bisa dia naikin lagi supaya dia itu lebih apa ya, tegak lurus saja. Nih, kita naikin. Nah, ini adalah segmen I, yaitu jarak dari titik fokus ke titik A atau sembarang titik yang berada di hiperbola. Yang penting dia tegak lurus dengan titik fokus. Selanjutnya kita buat titik B. Titik B itu berarti yang ada di bawahnya. Kan tadi dia ada 2 titik ya. Lalu kita hubungkan lagi F2 atau titik fokusnya ini dengan B. Nah, ini sudah kita hubungkan. Selanjutnya kita lakukan juga hal seperti yang tadi itu pada titik fokus sebelah yang bagian positif. Kita misalkan di sini ada titik C. Titik C-nya ada di sini. Terus kita hubungkan titik C-nya itu dengan F1. F1-nya di sini. Nah, ini udah lurus. Terus kita buat lagi titik D atau titik yang berada di bawahnya untuk menghubungkan titik C sama D-nya ini tadi. Nah, titik D di sini. Terus kita hubungkan dengan segmen. Maka di sini titik D-nya ini kita hubungkan dengan segmen.
Maka ini akan menjadi segmen M, segmen I, segmen J, segmen I. Selanjutnya, barulah kita cari latus rektumnya, yaitu 2B sama dengan 2B kuadrat per A. Maka latus rektumnya itu adalah 18. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan benar nggak sih yang kita buat ini adalah hiperbola dengan definisi dari hiperbola sendiri. Di mana definisi hiperbola ini merupakan himpunan semua titik yang selisih jaraknya itu sama terhadap dua titik tertentu. Jadi kita buat titik pada hiperbolanya ini. Misalkan di sini ada titik E. Lalu titik E-nya ini kita hubungkan ke F2. Karena dia kan berada di sumbu. Pokoknya kita buat titik terserah nama titiknya apa, yang penting dia itu berada pada sumbu hiperbolanya atau pada hiperbolanya. Ini E kita hubungkan ke F1, terus kita hubungkan juga ke fokus satunya lagi, atau di F1 dan F2. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat ya, nih, 1 F2, latus rektum. Ini latus rektumnya kan di sini 18. Ini titik E kalau kita naikkan ke atas ataupun kita naikkan ke bawah, dia itu bakalan tetap konstan, yaitu 18 tetap jaraknya. Begitu juga dengan yang di hiperbola sebelah positif yang ini. Hiperbola yang bagian positifnya ini, kita buat titik sembarang titik yang penting berada pada hiperbolanya, misalkan titik F, di sini titik F, terus kita hubungkan dengan F2 atau fokus, kita hubungkan dengan titik fokus. Nah, inilah F-nya. F kalau kita tarik terus nih ke atas atau ke bawah, D-nya itu nilai R-nya atau nilai dari latus rektumnya itu akan sama, yaitu 18. Maka di sini benar bahwa ini adalah hiperbola, yang dimana hiperbola itu merupakan himpunan dari titik-titik yang jaraknya itu selalu sama pada dua titik tertentu atau jaraknya itu selalu konstan. Nah, D ini adalah jarak ya, jarak dari segmen F. Nah, D-nya juga sama nih, D-nya sama dengan 8. Jadi memang benar kalau jaraknya itu sama dan konstan. Berarti dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan dan unsur-unsur yang kita buat ini benar, bahwa ini telah membentuk suatu hiperbola, dan persamaan hiperbolanya itu berarti benar. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi kita, yaitu persamaan hiperbola. Jadi seperti inilah bagaimana caranya menggambar hiperbola, apa-apa saja unsur yang ada pada hiperbola. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.